Perjuangan Calvin Verdon untuk merebut satu tempat di tim utama Los Lille tidak akan mudah. Di posisi bek kiri, ia akan berhadapan langsung dengan rekrutan anyar lainnya yang tak kalah berkualitas, Romain Perraud. Pemain asal Prancis ini secara spesifik didatangkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Gabriel Gudmundsson yang hijrah ke Leeds United. Perraud bukanlah nama sembarangan. Di usianya yang ke-27, ia dikenal sebagai prototipe bek sayap modern yang memiliki naluri menyerang tinggi dan stamina luar biasa. Keunggulan utamanya terletak pada atribut ofensifnya, yaitu tendangan kaki kiri yang keras dan akurat, serta kemampuan melepaskan umpan silang mematikan ke jantung pertahanan lawan. Menghadapi rival sekali berperaud, Verdon justru menunjukkan mentalitas yang luar biasa. Alih-alih gentar, ia memandang persaingan ini sebagai sebuah hal yang positif. Baginya persaingan ini bukan permusuhan, melainkan sebuah kolaborasi yang akan membuat keduanya menjadi pemain yang lebih baik. Seperti halnya setiap pesepak bola, saya ingin bermain. Namun, jika itu tidak terjadi, saya akan melakukan segala hal untuk membantu tim semaksimal mungkin dan memberikan yang terbaik dalam latihan, ucap Calvin Verdon. Sikap dewasanya ini sejalan dengan keputusannya memilih Lille. Sejak awal, ia sadar betul bahwa ia bergabung dengan klub elite yang secara reguler berkompetisi di panggung Eropa. Dengan tekad yang membara, Verdon siap memberikan segalanya untuk merebut kepercayaan pelatih dan menunjukkan kualitasnya di atas lapangan. Semangat juang luar biasa ditunjukkan oleh penyerang timnas Indonesia oleh Romain. Meskipun belum pulih total dari cedera yang didapatnya di ajang Piala Presiden, sang striker menunjukkan hasrat besar untuk kembali mengenakan seragam merah putih di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menjalani operasi dan masa pemulihan, pemain yang merumput bersama Oxford United ini secara terbuka telah mengutarakan keinginannya untuk segera kembali merumput bersama timnas Indonesia. Tekadnya begitu kuat, menargetkan bisa tampil dalam dua laga krusial tandang melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober 2025. Kerinduan publik akan sosoknya memang beralasan karena lini serang skuad Garuda dinilai masih membutuhkan daya gedor tambahan. Ole Romain juga proaktif telah berkomunikasi langsung dengan pelatih Patrick Kluivert, menyampaikan hasratnya untuk kembali bergabung dengan tim. Sang pemain sendiri merasa optimistis dengan proses pemulihan yang dijalaninya. Namun, harapan dari sang pemain, pelatih, hingga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, semuanya akan bermuara pada satu keputusan final, yaitu lampu hijau dari tim medis. Jika Ole Romain dinyatakan pulih tepat waktu, kembalinya sang predator dipastikan akan menjadi amunisi super berharga yang akan memperkuat lini serang Indonesia secara signifikan. Jan Maatsen masih jadi buruan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi. Bek Aston Villa itu sudah pernah dipanggil Ronald Koeman masuk ke skuad timnas Belanda. Meski demikian, bek berusia 22 tahun itu belum pernah mendapatkan menit bermain di level senior. Dengan kondisi itu, Maatsen masih berpotensi dinaturalisasi dan membela pasukan Garuda dan dibajak Patrick Kluivert. Jan Maatsen saat ini memiliki harga pasaran senilai 556,21 miliar. Dan harga tertingginya pernah diangkar 695,27 miliar. Apalagi, Jan Maatsen kembali terkena harapan palsu alias PHP dari timnas Belanda pada FIFA Matchday November 2024 lalu. Alih-alih dipanggil Ronald Koeman ke tim senior, Jan Maatsen yang kini membela Aston Villa justru didaftarkan masuk skuad U21. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Di atas kertas, Jan Maatsen masih bisa membela timnas Indonesia. Namun, prosesnya diyakini akan rumit. Pasalnya, kasus Jan Maatsen mirip dengan apa yang terjadi pada kiper FC Dallas, Maarten Paes. Prosesnya bahkan bisa sampai ke pengadilan arbitrase olahraga atau CAS. Alasannya karena Maatsen masih bermain untuk timnas Belanda U21 meski usianya sudah 22 tahun. Hal serupa dialami juga oleh Paes di masa lampau. Gelandang timnas Indonesia Joey Lopez sukses mencetak gol spektakuler saat membawa timnya AS Lommel menang 2-0 atas Patroeisen. Lommel sukses menang 2-0 atas Patroeisen dalam pertandingan Liga 2 Belgia atau Challenger Pro League 2025-2026. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Patro pada Sabtu malam WIB,
Lommel mampu unggul pada menit ke-30 lewat gol Joy Pelupes. Gol berawal dari pergerakan pemain Lommel, Reiners, di sisi kanan pertahanan lawan. Reiners kemudian mengirimkan umpan kepada Joy Pelupes di tengah. Kemudian tanpa ampun Pelupes melepaskan tendangan yang sangat keras hingga meluncur deras menjadi gol ke pojok kanan bawah gawang lawan. Keunggulan 1-0 membuat Lommel semakin percaya diri untuk terus menekan pertahanan lawan. Namun baru pada menit ke-22 Lommel berhasil menambah keunggulan melalui gol yang dicetak Jason van Duijven. Kemenangan 2-0 Lommel bertahan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan itu membawa Lommel naik ke peringkat ketiga klasemen Liga 2 Belgia dengan mengemas 11 poin dari 5 pertandingan yang dijalani. Tambahan 3 poin ini juga membuat Lommel berhasil mempertahankan tren positif dengan tidak pernah kalah dalam 5 pertandingan yang telah dijalani di awal musim ini. Meski sudah bermain secara profesional sejak 2022, gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner baru mampu mencetak gol pertama dalam kariernya saat membawa Jong Utrecht menang atas RKC Waalwijk. Ivar Jenner menjadi salah satu bintang saat Jong Utrecht menang 2-0 atas RKC Waalwijk pada lanjutan Eerste Divisie di Zuidenbal Sportcomplex, Utrecht, Sabtu dini hari WIB. Masuk sebagai pengganti Emirhan Demircan pada menit ke-67. Jenner mencetak gol spektakuler pada menit ke-23. Usai menerima umpan Lindenedark, Jenner melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Tendangan Jenner bersarang di pojok kiri gawang RKC Waalwijk tanpa mampu diantisipasi kiper Mark Spenkelin. Gol ini sangat bersejarah bagi Ivar Jenner. Pasalnya, pemain 21 tahun itu untuk kali pertama mencetak gol dalam karier profesional di level klub. Terus bermainnya Ivar Jenner bersama Jong Utrecht juga menjadi kabar positif bagi timnas Indonesia. Pasalnya, tim Merah Putih butuh tenaga Jenner untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak pada babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan kemudian Irak pada 11 Oktober. Pemain keturunan Pascal Struijk akan langsung mencetak sejarah andai dirinya mau bergabung dan membela timnas Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan Grade A yang malang melintang di Inggris bersama Leeds United. Sejak pemain berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah keturunan, banyak yang meminta agar Si membujuknya untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya, Struijk punya pengalaman bermain di level tertinggi. Selain membela Leeds United, ia juga pernah menimba ilmu di Ajax Amsterdam. Bersama Leeds, Struijk mampu mencatatkan 159 penampilan di berbagai ajang dan berhasil mencetak 14 gol serta 1 assist. Tak hanya jadi andalan, pemain kelahiran Belgia ini juga beberapa kali dipercaya sebagai kapten tim berjuluk Tepeachos tersebut. Karena kiprahnya itu, tak mengherankan jika banyak yang berharap agar Struijk mau dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Andai Pascal Struijk mau dinaturalisasi dan bergabung timnas Indonesia, maka dirinya langsung akan mencetak sejarah. Harapan agar Struijk dinaturalisasi sempat muncul saat Patrick Kluivert dan Dani Lanza terlihat duduk berdekatan dengannya di laga Oxford United vs Leeds United. Saat itu, pelatih timnas Indonesia dan asistennya itu duduk di belakang Struijk yang absen karena mengalami cedera kaki. Andai dirinya mau dinaturalisasi, maka Struijk otomatis mencetak sejarah sebagai pemain termahal di skuad Garuda. Saat ini, pemain berpaspor Belanda itu memiliki nilai pasar 312,87 miliar. Nilai pasar itu unggul jauh dari Jai Itzes yang memiliki nilai pasar 130,36 miliar. Bek timnas Indonesia, Calvin Verdon optimistis membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 saat diperkenalkan secara resmi menjadi pemain baru Los Lille. Pemain 28 tahun tersebut menjelaskan alasannya bisa membela timnas Indonesia. Calvin Verdon mendapatkan darah Indonesia dari sang ayah yang lahir di Indonesia. Dirinya tanpa berpikir panjang langsung memilih timnas Indonesia sebagai pelabuhan karier internasionalnya. Calvin Verdon juga mengisahkan awal mulanya bersedia membela timnas Indonesia. Bek 28 tahun tersebut saat itu didatangi langsung oleh Shin Tae-yong. Kala itu, dirinya masih tampil bersama ANC Nijmegen pada 2023-2024. Selain itu, Calvin Verdon juga berfoto bersama Shin Tae-yong usai laga. Pada suatu saat mantan pelatih timnas dia datang ke saya, meminta saya untuk bermain untuk Indonesia dan kemudian saya mengikuti sedikit, kata Verdon.
Sisanya menjadi sejarah bagi Calvin Verdon. Ajakan Shin Taeyong berhasil meluluhkan hatinya untuk membela timnas Indonesia.